Halo sobat penyecara, bagaimana kabarnya? Masih suka depo tapi nggak pernah WD? Aduh, duh, 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 duh. Daripada bingung, mendingan nonton aja ya. Film yang berdurasi 2 jam ini akan saya singkat menjadi sekian menit saja. Ya, langsung aja deh ya. Kita saksikan film Ant-Man kedua ya. Gak usah banyak tanya dah ya. Saksikan aja nonton, 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 nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya ya. See you. Diperlihatkan ketika dua orang superhero akan mencoba untuk menghentikan sebuah peluncuran nuklir rudal. Akan tetapi karena terlalu tebal hingga salah satu di antaranya harus terpaksa mengecilkan tubuhnya agar bisa masuk ke dalam sistem rudal tersebut. Walaupun dengan konsekuensi terjebak di dunia kuantum. Seorang ayah pun mencoba memberitahu anak gadisnya akan ibunya yang telah tiada. Diperkenalkan gadis kecil tersebut bernama Yuli dan ayahnya bernama Tom. Tom pun berusaha menceritakan semuanya dan ia pun berencana untuk membangun sebuah terowongan kuantum agar bisa menemukan istrinya. Sin pun berpindah kepada temannya Tom yang sedang asik bermain dengan putrinya. Dikarenakan satu kasus, temannya Tom ini menjadi seorang tahanan, yaitu tahanan rumah. Untuk menghibur diri, ia pun selalu bermain bersama putrinya dan tanpa sengaja kakinya pun menerobos pagar sehingga alarm berbunyi. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun menyatroni rumahnya dan temannya si Tom tersebut bernama Alex. Akibat dari ulahnya, ia pun ditambah hukuman kurungan tahanan rumah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pula dia melakukan aktivitas yang gak berfungsi. Pada suatu ketika ia pun bermimpi sedang main petak umpet bersama seorang anak kecil. Dan ternyata setelah ia melihat ke cermin itu bukan dirinya. Tak lama kemudian ia pun menelepon temannya yaitu si Tom guna memberitahu. Dan secara tiba-tiba pun ia pingsan di saat ia makan. Dan dikala ia terbangun ia sudah bersama dengan Yuli. Walhasil ia pun kaget karena dia ini statusnya masih tahanan rumah. Takkan tetapi Yuli sudah mengantisipasi semuanya sehingga ia menjadi aman. Dan Alex pun dibawa ke sebuah tempat yaitu laboratorium milik ayahnya yaitu si Tom. Tak lama kemudian Alex pun bertemu dengan Tom dan ia pun langsung menceritakan akan perihal mimpinya tersebut. Sehingga membuat Tom dan Yuli pun begitu senang. Dan segera bergegas pergi untuk mendapatkan satu komponen. Akan tetapi di saat pergi ia pun tidak menyadari bahwasanya ada yang mengikuti. Lalu Yuli pun bertemu dengan seseorang yang bernama Tony. Gunanya agar ia bisa mendapatkan komponen dari si Tony tersebut. Akan tetapi si Tony ini orangnya gak kooperatif. Sehingga membuat Yuli amat marah dan menjadi Ant-Man. Dan menghajar semua anak buahnya si Tony sampai babak belur. Tak cukup sampai di situ, ia pun masih harus menghadapi seseorang yang seperti hantu, kadang terlihat, kadang juga nggak terlihat. Sehingga pertarungan pun kembali terjadi dan ternyata si hantunya ini pengen komponen tersebut. Bukan cuman itu saja, ia pun pengen laboratorium milik si Tom. Hingga membuat si Tom bertemu dengan teman lamanya yang bernama si Bon. Lama kemudian pihak kepolisian pun menuju tempat tersebut. Sebelum mereka pergi, Bon pun ngasih tahu untuk memodifikasi salah satu komponen agar bisa melacak labnya. Sehingga membuat Alex terpaksa harus pergi ke sekolahan anaknya guna mendapatkan komponen tersebut yang ia simpan pada piala anaknya yang kebetulan dibawa ke sekolahan. Lalu Alex pun mencarinya. Setelah mendapatkannya, Alex dan Yuli pun bergegas pergi dari sana. Dan benar pun adanya yang dikatakan oleh Bon. Setelah Tom memodifikasinya, maka lab mereka pun ditemukan.
Tak lama kemudian, mereka pun pergi ke lokasi tersebut guna mengambil labnya. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Mereka diserang secara brutal oleh si hantu, sehingga membuat mereka terpaksa diringkus dan diikat di sebuah kursi. Dan tak lama kemudian, Bon pun datang untuk menjelaskan maksud dan tujuannya mengambil labnya agar ia bisa menyembuhkan si hantu tersebut. Dan dengan trik jitu ayahnya Yuli, mereka pun akhirnya bisa terbebas dari ikatan dan berhasil kabur membawa labnya. Perlihatkan ketika si Tony lagi nelpon temannya yang orang kepolisian guna memberitahu keberadaan si Yuli. Dan di sisi lain, Yuli dan ayahnya mencoba menghidupkan terowongan tersebut. Akan tetapi malah macet, sehingga membuat Alec mencoba untuk membantunya dengan pesan yang ada di kepalanya. Secara bersamaan, Alec pun akhirnya ditelepon oleh temannya bahwasanya kepolisian sudah mengetahui keberadaannya. Dan secara bersamaan juga pihak kepolisian pun mencoba menggeledah rumahnya. Akan tetapi nggak berhasil karena si Tony udah lebih dulu datang. Di saat Yuli dan ayahnya akan beranjak pergi, secara tak terduga mereka pun udah dikepung sama pihak kepolisian. Di saat ada kesempatan, temannya Tony yang orang kepolisian mencoba mengambil labnya, akan tetapi ia diserang sama si hantu. Sehingga si hantu pun berhasil mengambil lab tersebut. Pada saat Yuli dan ayahnya berada di sel tahanan, Alec pun datang untuk membantu mereka berdua agar bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka bisa keluar, mereka pun pergi untuk menuju lokasi di mana labnya yang hilang tersebut. Dengan adanya bantuan dari temannya Alec. Tidak lama kemudian, aliran listrik pun mati akibat dari pasukan semutnya si Alec. Sehingga membuat ayahnya si Yuli ini bisa masuk dan berjanji kepada Bon akan membantu setelah istrinya ketemu. Ayahnya si Yuli pun bergegas pergi menuju ke dunia kuantum. Secara bersamaan, Yuli pun mengecilkan laboratoriumnya dan membawanya. Akan tetapi di tengah jalan, Yuli mendapatkan masalah karena ia dikejar-kejar sama anak buahnya Tony. Sehingga membuat dia sedikit kerepotan. Tanpa diduga-duga, si hantu pun berhasil merebut labnya tersebut. Dan aksi dari rebut-rebutan pun terjadi. Akan tetapi dikarenakan seni bela diri dari si Yuli ini agak kurang sehingga membuat dia kalah telak dan akhirnya labnya pun berhasil direbut oleh si Tony. Akan tetapi Alec mendapatkan suatu masalah pada kostumnya yang belum sempurna sehingga ia menjadi besar seperti raksasa. Dan ia pun mencoba untuk mengejar Tony yang telah merebut labnya tersebut. Sehingga Tony pun berhasil melarikan diri menggunakan kapal laut. Dalam mode raksasanya tersebut, ia pun nyebur ke laut guna mengejar Tony untuk mendapatkan labnya. Di sisi lain, ayahnya Yuli pun akhirnya bisa bertemu dengan istrinya dan ya seperti itulah, sudah bisa kan ditebak. Setelah mendapatkannya, Tony pun melempar lab tersebut ke tengah jalan. Dan tak lama kemudian ia pun nyebur lagi ke laut. Dan akhirnya ia pun ditolong oleh Yuli. Pada saat temannya Alec mau mengamankan labnya tersebut, ia pun dihadang oleh si hantu. Dan si hantu pun berhasil merebut labnya sehingga si hantu bisa masuk ke dalam untuk mengekstrak dirinya. Akan tetapi Bon telah menghalanginya sehingga Bon pun terpaksa dihajar habis-habisan oleh si hantu. Secara tiba-tiba Alec dan juga Yuli datang untuk menghentikan aksinya si hantu dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Tak lama kemudian kapal antariksa yang ditumpangi oleh ayahnya Yuli pun tiba. Dan Yuli bisa bertemu kembali dengan ibunya setelah sekian tahun lamanya. Dan akhirnya ibunya Yuli pun mencoba membantu untuk menyembuhkan si hantu dan akhirnya pun berhasil. Dengan trik sulapnya, Alec pun berhasil mengelabui pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian terpaksa menyatroni rumahnya. Dan di sisi lain, Bon pun berhasil kabur bersama dengan si hantu. Di saat pihak kepolisian menyatroni rumahnya,
Alek tengah bermain drum. Dengan santuйnya, Alek pun bertanya, masa hukumanku sudah berakhir? Dan akhirnya pihak kepolisian pun mengakhiri masa hukuman untuk si Alek. Dan Alek pun bisa menjalani kehidupan dengan semestinya. Dan film pun tamat. Saya dan yang punya cara pamit undur diri. Wassalam.